adat istiadat kita masih banyak. Jadi tidak semuanya kita buang begitu saja. Dan juga bukan gampang untuk mengganti yang baru sama sekali. Hukum itu kita buang sama sekali, kita berganti yang baru sama sekali. Saya yakin beratus-ratus tahun ya. Itu belum tentu selesai ya. Ini saya hanya untuk mengganti saja ya. KUHP. Kita butuh berapa tahun? Tahun 45 sampai sekarang. Baru disahkan tahun-tahun kemarin. Ya kan? Berarti 70 sekian tahun. Baru kita bisa mengganti. Bukan mengganti. Merubah amandemen ya. Mengubah bagian-bagian yang disesuaikan. Banyaklah prinsip-prinsip yang juga memang disesuaikan dengan keindonesiaan. Itu kita syukur alhamdulillah, tapi sudah sangat-sangat lama. Ya, pada zaman Soekarno saja, Bung Karno saja, ya, di zaman era awal, reformasi awal kemerdekaan, beliau pernah marah lah begitu ya, seperti gundah begitu ya, sampai-sampai menyindir orang-orang hukum itu bahwa revolusi termasuk reforma revolusioner terhadap hukum-hukum kolonial untuk dijadikan hukum nasional itu kita yang mengkhawatirkanlah kemampuan sarjana-sarjana hukum kita. Itu yang dipikirkan oleh Bung Karno pada saat itu. Tetapi semangat ya anti imperialisme, anti kapitalisme itu tetap pada saat itu di tahun 50-60 itu tetap kuat sekali. Keinginan untuk meninggalkan hukuman warisan hukum Belanda itu sangat-sangat kuat dan sangat bergelora. Ya, tetapi ya tadi itu tidak segampang apa yang dipikirkan orang, tidak segampang membalik telapak tangan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang revolusi ya hukum di Indonesia, maka di saat-saat awal revolusi itulah ya istilah-istilah itu kita kenal begitu ya. Udah nenek moyang kita lah begitu ya. Sekarang ini kita lebih mengenalnya reformasi ya. Mungkin reformasi terhadap tanah juga kan itu. Dan ada namanya apa namanya itu ada terhadap tanah juga ada itu tanah-tanah barat menjadi tanah nasional itu ada semacam konversi ya land reform gitu ya itu reformasi jadi land reform itu istilah-istilah itu yang dikenal oleh zamannya kita sekarang. Nah kemudian kita kembali ya ke KUHP itu ya bahwa setelah sekian lama ya KUHP itu dirancang untuk diubah. Rasanya sudah berapa kali berganti kepemimpinan nasional ya sejak era Bung Karno, kemudian era Soeharto berkuasa 32 tahun, kemudian era Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, ya, kemudian Jokowi dan sekarang. Baru selesai kemarin-kemarin itu di zamannya Jokowi barangkali ya, akhir-akhir daripada pemerintahan Jokowi. Nah, jadi di dalam KUHP itu terdapat memang masih ada ya anasir-anasir yang tidak sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat kita. Tetapi masih banyak juga nilai-nilai yang artinya yang masih dapat diterapkan. Pasal-pasal tentang pencurian misalnya itu kan delik-delik formil seperti itu kan rasanya sudah tidak jadi masalah lah kalau ada orang mengambil barang tanpa hak melawan undang-undang untuk tujuan dimilikinya misalnya itu dipidana sebagai delik formil misalnya itu tidak ada masalah. Tapi hal-hal menyangkut misalnya hak-hak orang berbicara ya seperti ada peraturan PNPS tahun 63 dulu ya hak-hak berbicara kemudian dibatasi kemudian mengkritik pemerintahan itu dianggap subversi misalnya. Nah nilai-nilai seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nah, sehingga yang seperti itu harus dilenyapkan
dan diubah dengan yang baru, karena hak berbicara, hak berkumpul, berserikat, berpendapat itu adalah hak asasi manusia merdeka. Nah, itu harus dituangkan dalam materi undang-undang kita, termasuk KUHP. Bahkan kemarin kalau tidak salah Yusril sudah katakan KUHP ini lebih humanis gitu ya. Lebih humanis itu artinya tidak terlalu kejam lah gitu ya. Kalau dulu orang Belanda itu ya, lucunya dengan rumusan pasal yang sama, delik-delik dengan rumusan delik yang sama, dibawa ke Inlander di seberang sini di Indonesia itu hukumannya berat. Sementara di sana di Londo ya, di tempat dia itu hukuman dengan rumus yang sama itu lebih ringan. Nah, inilah watak tabiat, sifat tabiat daripada Inlander dan penjajah itu seperti itu. Kewarga negara dia lindungi, ke orang-orang yang dijajah seperti kita, ya kita di sel-selnya dipertajam, diperberat gitu ya. Nah, yang seperti itu harus dikaji, dibaca kembali, dipelajari kembali. Oh, di sini letaknya misalnya. Letak artinya nilai-nilai hukum yang rasanya tidak sesuai dengan rasa keadilan kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita. Ya kita rubah dong. Masa dipertahankan? Nah, ada lagi tuh suara anak-anak tuh. Tolong di-mute. Tolong di-mute dulu. Tolong ya, kayak. Ya masa kita pertahankan? Misalnya, sampai hari ini masih ada ratusan, 300-an lebih, ya nilai-nilai aturan-aturan peninggalan Belanda itu yang masih berlaku tentang keuangan. Itu kalau kita ingat itu tentang perbendaharaan negara itu apa namanya itu, saya lupa lagi ya, itu masih kabarnya masih berlaku. Kalau di bidang pertambangan misalnya ada yang namanya Al-Khamen Wakil misalnya, peraturan pemerintah tentang air tanah misalnya, tentang air gitu. Itu baru sekali diubahnya di tahun 2004-an. Ada tahun 82 dulu itu juga masih menerapkan aturan-aturan itu, tidak diubah, tapi di 2004 di mana undang-undang itu berlaku baru diubah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang di samping tadi katakanlah KUHP gitu ya, itu sudah katakanlah berhasil ya kita sempurnakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita. Itu merupakan kegiatan politik hukum negara, politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu melakukan kegiatan memilih dan memilah nilai-nilai hukum yang dirasa sesuai, cocok ya dengan nilai-nilai rasa keadilan kita, dan cocok dengan hukum-hukum yang hidup dan terpelihara di Indonesia seperti hukum adat itu. Nah, itu dipertahankan, ya kan? Itu tetap akan dipertahankan. Ya, kita juga ada keberhasilan misalnya menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, itu kita ambil alih semuanya, ya kan? Kemudian ada lagi ya di bidang hukum laut misalnya, digagas oleh Profesor Muhtar Kusumatmaja. Orang kadang-kadang melupakan beliau, tetapi hanya dengan pensil ya, dengan pena gitu ya, Muhtar Kusumatmaja memperluas wilayah teritori Indonesia dan laut-laut zona ekonomi eksklusif yang dihitung dari pulau terluar, titik terluar dari pulau terluar misalnya. Berapa perluasan Indonesia ya melalui ini, salah satu keberhasilan. Tidak semuanya gagal kita kan. Jadi begini pada prinsipnya ya, kalau kita bicara hukum ini kan, kalau hukum positif itu kalau Austin, kemudian Kant gitu ya, itu mereka akan selalu mengatakan hukum itu bermuatan sanksi.
perintah yang harus ditaati, ya kan? Nah, kalau perintah yang harus ditaati itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, pasti akan mendapat perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat itu boleh secara aktif maupun secara non aktif, pasif gitu ya. Artinya pasif itu tidak bisa diikuti gitu ya. Ya gimana nanti kalau orang Sunda bilang kumangke baik gitu ya, kumangke saja, nggak bisa diikuti karena tidak sesuai gitu dengan rasa keadilan. Nah jadi dia akan mendapatkan perlawanan. Oleh karena itu maka ya hukum yang direvolusi itu adalah hukum yang kita hasilkan itu adalah yang sesuai dengan dinamika kehidupan dan perkembangan masyarakat ke depan, kini dan akan datang, gitu ya. Kita tidak bicara lagi ke masa lalu, belakang, yang belakang itu kita anggap ya sudah selesai lah. Artinya merupakan memori-memori nenek moyang kita lah, gitu ya. Bagaimana kejamnya, bagaimana hukum itu menindas, gitu ya. Bersifat absolut gitu ya, dan pemerintahan otoriter. Nah kemudian kita harus menciptakan suatu hukum yang harmoni, hukum yang humaniora, hukum yang harmonis, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita, sangat-sangat perlu direformasi sehingga tidak terjadi pertentangan-pertentangan di dalam penerapan hukum sendiri atau disharmonisasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang-panjang karena ini agak bersifat mendadak. Nah sehingga barangkali untuk pertama ini belum panjang-panjang, sedikit saya tambahkan bahwa memang ada jalan lain gitu ya untuk melakukan revolusi hukum. Sebenarnya nanti perlu dikaji ya di dalam diskusi ini, apakah kita tetap akan mempertahankan istilah revolusi, reformasi, reposisi, amandemen atau apa gitu ya yang sesuai, sehingga pemikiran-pemikiran kita ini artinya bisa kita tawarkan kepada siapa saja yang berminat, baik di dalam dunia pendidikan, dunia praktisi, dan terutama di pemerintahan ya, dalam hal ini DPR, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum. Jadi ada memang yang lebih cepat lagi ya, itu daripada merevolusi hukum-hukum nasional itu bisa secara parsial. Misalnya ada hukum-hukum peninggalan Belanda itu misalnya sangat merugikan baik person, kelompok orang, golongan misalnya, itu bisa dilakukan semacam upaya gugatan atau judicial review ya kepada Mahkamah Konstitusi. Yang penting ada legal standing ya untuk pengaju. Nah itu bisa diajukan hukum-hukum peninggalan yang dirasa sangat merugikan itu, yang sangat diskriminatif dan tidak adil itu, yang bertentangan dengan konstitusi, ajukan saja. Nah itu biasanya akan lebih cepat karena bagi Mahkamah Konstitusi itu pintu terbuka ya bagi rakyat Indonesia. Siapa saja yang mempunyai legal standing itu welcome, silakan mengajukan judicial review, kemudian mereka akan periksa, akan diproses begitu ya. Yang mudah-mudahan setiap kali pengajuan itu artinya diterima, kemudian penerimaan daripada Mahkamah Agung dalam bentuk putusan itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi legislatif ya untuk menerbitkan hukum yang baru. Sama halnya dengan konvensi PBB, seperti konvensi PBB tentang korupsi ya, UNCAP misalnya. Itu kan banyak sekali materi-materi yang
yang perlu kita kembangkan dan menjadi produk hukum kita, seperti rancangan undang-undang perampasan aset. Itulah ide-ide yang internasional yang dipikirkan oleh secara internasional dan diambil hikmahnya, diambil materi-materi itu ya, oleh negara-negara peserta, gitu, termasuk Indonesia. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini kalau terdapat banyak kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Maklum karena judul ini baru sore ini saya tahu, tetapi bagi saya selaku seorang ahli hukum, saya tidak akan mengelak apapun saya akan bicarakan. Kalau saya salah dalam Islam itu pemahaman saya masih dapat satu pahala. Nah, kira-kira gitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawawi. Alhamdulillah sebuah pencerahan dan fondasi kata pengantar kita di acara diskusi malam ini, Revolusi Hukum NKRI. Saya yakin Ketua Umum NCI mengambil judul seperti ini karena melihat hukum di NKRI sudah carut marut, amburadul kalau kata bahasanya penyanyi lawas Ruksana ya, sudah amburadul. Dan sekarang kita minta untuk memberikan narasi dan pencerahan kepada Pak Gito MB. Monggo silakan untuk memberikan pencerahannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami pada senior kami, para ahli dan praktisi hukum yang ada di Komal ini. Saya maaf agak kurang sehat saya. Jadi saya di sini cuman memberi pesan moral. Artinya apa? Saya sebagai rakyat awam yang awam hukum, sehingga saya pun sangat mengapresiasi dengan adanya komal-komal yang seperti ini. Artinya apa? Bisa memberi pendidikan atau penyuluhan tentang hukum, sehingga rakyat kecil nanti bisa melihat, bisa tahu arti yang sebetulnya artinya hukum di Indonesia itu kan gitu. Sehingga dalam hal ini saya pun berharap memberi pesan moral aja Pak. Jadi gini, hukum di Indonesia dasarnya adalah rasa keadilan dan rasa kemanusiaan kan gitu. Sehingga sebagai rakyat kecil seperti saya ini, itu taunya cuman endingnya aja. Sehingga dia tidak tahu proses dari sebuah perjalanan hukum itu sendiri, baik yang dilakukan mulai dari pelaporan, penindakan, penyidikan dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang diketok oleh Bapak Hakim kan gitu. Sehingga masyarakat yang awam ini biasanya taunya cuman proses dan keputusan. Proses dan keputusan itu seandainya dirasa kurang adil, biasanya beliaunya itu selaku rakyat kecil berteriak-teriak. Begitu juga dengan keputusan. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak yang hadir di sini bisa memberi pencerahan maupun penyuluhan tentang hukum di Indonesia. Dan saya berharap dengan adanya Komal ini, sistem hukum di Indonesia akan lebih maju lagi, lebih adil, berpihak pada rakyat yang tidak bersalah kan gitu. Karena apa? Saya pernah membaca dalam sebuah artikel, Bapak Hakim itu punya prinsip lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang bersalah kan gitu Pak. Dan dengan adanya seperti ini, Komal yang seperti ini, saya berharap kedepannya baik itu mau di revolusi maupun reformasi maupun istilahnya penataan di struktur hukum itu sendiri, maksudnya personal dalam hukum itu sendiri, sehingga nanti kedepannya keadilan dan kebenaran itu bisa ditegakkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya mohon nasihat serta dukungannya supaya
Komal ini bisa berjalan dengan bagus, bisa lebih kuat lagi, bisa mengedukasi rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata isi di Komal ini sangat-sangat heterogen ya. Dan perlu jadi catatan bahwa Ketua Umum NCI memiliki inisiatif untuk memberikan sebuah notulensi dan nanti akan menjadi mengerucut jadi sebuah makalah dan buku. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi sebuah catatan amal soleh kita, baik dari praktisi, rakyat biasa, masyarakat umum, dan juga kita semua. Untuk selanjutnya, monggo silakan MDP, Bang MDP untuk memberikan pencerahan dan narasinya. Silakan. Bang MDP. Oke, kalau belum nyaut, kita sedikit turun ke bawah ke Mr. Action. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam dan terima kasih sudah mengundang untuk ikut bernarasi di Komal Ketum NCI, yang mana pada kesempatan malam hari ini yaitu diskusinya terkait revolusi hukum NKRI. Jadi saya mungkin hanya bisa bertanya ya terkait dengan sistem revolusi hukum ini. Kira-kira yang diperlukan yaitu sistem yang transparansi, karena banyaknya ya serangan-serangan fajar istilahnya ya kalau di dalam keterkaitan ya dengan mencari keadilan di sini. Nah, ini kira-kira gimana solusinya nih di era digital? Apakah ya perlu kembali lagi pengawasan internalnya harus seperti apa, eksternalnya harus seperti apa, sehingga ya tidak ada istilahnya serangan-serangan fajar yang masuk ya, sehingga menjadikan suatu putusan atau perjalanan hukum ini yang justru ada campuran ketidakadilan di dalamnya atau rekayasa atau konspirasi begitu. Nah, ini kira-kira solusinya gimana para pakar yang ada di atas nih ya. Terima kasih. Itu aja saya kira dari saya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu saya coba silakan Pak Nawawi bisa menanggapi dari pertanyaan Pak. Oke, jadi itu suaranya ya tolong itu di mute ya, nggak bisa bicara kita. Jadi pada saat kita berdiskusi ya tentu kita harus mendengarkan siapa yang bicara, itu kita dengarkan, yang lain mute. Jadi supaya ada hasilnya. Jadi begini ya, kalau kita bicara pembentukan hukum atau perancangan hukum undang-undang ya nasional, memang perlu transparansi. Bagaimana tidak? Itu diwajibkan di dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan itu ya, untuk melakukan semacam uji publik. Apa yang diatur, apa yang akan diatur, ya di dalamnya itu tentu banyak sekali kepentingan, banyak sekali cita-cita, angan-angan, banyak sekali istilah. Nah, oleh karena itu, angan-angan yang baik itu adalah angan-angan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang, apalagi kepentingan pemodal. Selama ini undang-undang dibuat itu atas pesanan. Biaya ditanggung oleh orang-orang pemodal. Misalnya dalam undang-undang Minerba misalnya. Siapa yang kira-kira akan menguasai bidang ini? Dia yang akan mengawal, membiayai semuanya, segala macam untuk kepentingan dia. Jadi jadi pemerintahan kita harusnya pemerintahan yang sayang dengan rakyatnya. Seperti dalam pemikirannya Prabowo itu, sayang dengan rakyatnya. Bisa gugur air mata melihat rakyatnya yang sudah sekian puluh tahun
merdeka masih saja terjajah dari sisi ekonomi terutama, nggak bisa makan 3 kali sehari, jangan-jangan nggak bisa makan 2 kali sehari, entah ada makanan entah enggak gitu ya. Nah jadi rasanya sudah kelewatan. Sementara yang lain perutnya buncit, gendut, ya, mau curi uang rakyat ratus ribuan triliun, ya. Nah jadi ini benar-benar ketidakadilan. Oleh karena itu ya, bahwa negara hukum itu tentu segala sesuatu itu diatur oleh hukum. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan, iya kan? Tidak ada suatu kegiatan itu yang artinya mencelonong begitu saja, selonong boy begitu saja tanpa aturan, tidak ada. Segala sesuatu harus diatur dengan hukum. Itulah yang tadi saya bilangin berkali-kali, politik hukum itu. Banyak pendapat ahli tentang politik hukum itu apa, tapi saya berkali-kali mengutip pendapat profesor ini. Siapa ya, terakhir almarhum rambut putih, hukum tata negara Unpad, ya, beliau terakhirlah di antara Pak Bagirmanan segala macam pakar banget. Dia katakan bahwa politik hukum itu adalah kegiatan memilih dan memilah, ya, nilai-nilai hukum yang hidup masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadi tujuan, menjadi sentral utamanya begitu. Begitu juga hukum progresif itu juga menempatkan manusia itu sebagai senter, sebagai pusat gitu ya, sebagai subjek yang harus menjadi tujuan utama, kesejahteraan, kemakmuran dan seterusnya. Jadi kembali kepada tadi, haram hukumnya pemerintah membuat hukum secara diam-diam. Faktanya kayak kemarin itu terus terang ya, siapapun orang hukum pasti mengutuk ya. Ada hukum yang dibutuhkan oleh mereka untuk kepentingan mereka selesai dalam berapa waktu yang sangat cepat. Entah bagaimana kong-kalengkong jadilah hukum, jadilah undang-undang. Sementara rakyat teriak-teriak tidak didengar. Sebaliknya hukum yang diperlukan oleh rakyat bertahun-tahun tidak ditetapkan. Ini pemerintahan, kalau saya bilangin pemerintahan zolim. Ya, saya katakan pemerintahan zolim dalam hal ini, gitu ya, dalam cara-cara pembuatan peraturan perundang-undangan ini. Bisa saja orang katakan, itu kan DPR saling menyalahkan, tapi kan rakyat ini bukan bodoh. DPR sudah dikuasai oleh pemerintah, DPR sudah dikuasai oleh partai, nggak ada sisanya untuk rakyat. Nggak ada sisanya untuk rakyat, itu tidak ada. Ya. Makanya ke depan ini jangan main-main pemerintah. Kalau mau membuat hukum, bila perlu draftnya itu kita kaji di Komal kita. Mana draftnya? Emang kita nggak ngerti apa? Jadi kita harus baca itu, kita pelajari. Kalau ada yang tidak setuju, kita bawa keluar, bila perlu kita tulis besar-besar misalnya. Ini pasal yang sangat-sangat intimidatif, pasal yang akan merugikan rakyat, menguntungkan konglomerat misalnya. Kita ini aja. Terus ke depannya, nah kalau pemerintahnya tidak transparan. Kalau pemerintah transparan, ya protapnya sudah ada, prosedur mekanisme pembuatan undang-undang itu sudah ada. Dalam legal drafting itu diajarkan bahwa ada uji publik, ada uji sahih, uji itu, uji ini semua, sehingga tidak bisa kepentingan-kepentingan licik itu bisa ikut serta. Walaupun tetap saja ada akhir-akhir daripada pengesahan itu ada saja suri mencuri, maling pasal itu ada. Pasal yang tadinya sudah ditandatangani lembar per lembar itu dihapus-hapus oleh mereka, ya kan? Dibelok-belokkan sehingga tujuan dan arti jadi berbeda untuk kepentingan mereka. Itulah undang-undang itu banyak sekali ininya. Makanya saya setuju dengan teman tadi, rekan tadi mengatakan menginginkan ada transparansi di dalam pembentukan hukum nasional. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, good Pak Namawe. Dan kita patut digarisbawahi bahwa reformasi hukum sudah harus ditingkatkan grade-nya menjadi revolusi hukum. Sehingga mungkin kalau saya bicara dari sisi media, bahwa Bapak penegak transparansi hukum dan informasi adalah almarhum B.J. Habibie. Dan itu termasuk Bapak dari keterbukaan informasi publik dan pers.
Uh, Sekarang kita beralih ke Bang Erdilo. Selamat malam Bang Erdilo. Ya, selamat malam Bang. Ya, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat selalu ya. Ya, baik. Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Bang, monggo silakan diberikan narasi pencerahan agar penegakan supremasi hukum kita bisa makin semangat lagi nih. Silakan Bang. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah memberikan waktu kepada saya. Saya tadi menyimak luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nawawi. Tentunya itu juga sebanding dengan keinginan-keinginan masyarakat ya. Jadi menurut saya ini kan temanya tentang revolusi hukum Indonesia. Jadi keinginan untuk mengubah hukum-hukum Belanda itu ya sangat bervariatif. Nah, kita tahu bahwa negara Republik Indonesia menganut hukum Eropa Continental Justice System, di mana negara-negara juga melakukan, termasuk di Eropa ya, manuver-manuver hukumnya cukup bagus, ya kan. Nah, itu kelihatannya di Indonesia juga cukup menggelora, Bang, dari tahun ke tahun, dari awal kemerdekaan. Tetapi keinginan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan ya, karena butuh waktu, pandangan, ya kan. Terus SDM-nya juga banyak yang mengkaji satu persatu hukum peninggalan Belanda, apakah sudah relevan di Indonesia atau tidak. Saya sepakat, karena kita harus kritis dalam hal ini. Coba saya menyimak dalam suatu kilas balik keberhasilan revolusi Prancis ya. Jadi revolusi Prancis itu yang kita tahu semua adalah revolusi terbesar di dunia yang telah banyak mengubah tatanan hidup masyarakat. Jadi khususnya warga Prancis tidak hanya dirasakan oleh warga Prancis, bahkan revolusi tersebut tersebar sehingga ke Eropa Barat juga negara-negara yang lainnya. Tapi sebetulnya revolusi tersebut secara fundamental menitik beratkan beberapa keragaman ya yang juga sudah kompatibel dengan di kita. Jadi yang saya akan sampaikan beberapa deklarasi Prancis itu adalah yang pertama, manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. Manusia memiliki hak yang sama di depan hukum. Manusia terbuat sesuatu manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan orang lain. Jadi maksudnya manusia tersebut merdeka, tapi banyak yang kalau dalam bahasa terminologi Islam bahil ya. Jadi itu juga harus keseragaman, harus equal. Banyak orang kaya raya tapi dia bahil sama yang nggak punya kan gitu. Terus warga negara memiliki hak dalam kedudukan yang sama. Warga negara itu yang disebut equality before the law itu juga terus dihayati oleh semua orang, sehingga kita memahami bahwa kesetaraan itu harus majemuk ya. Manusia tidak boleh dituduh, ditangkap selain menurut undang-undang. Nah, ini juga kan pelanggaran-pelanggaran hukum banyak terjadi. Apalagi kita juga saya sebagai kuasa hukumnya Saka Tatal di kasus Pina Cirebon, sehingga diperintahkan oleh undang-undang manusia itu tidak boleh dituduh atau ditangkap ya kan. Nah, ini kalau menurut kami sebagai praktis hukum ada hal-hal yang terjadi dalam kasus ini sehingga pengadilan pun terpengaruh dengan abuse of power. Pengadilan pun kita tahu semua putusan peninjauan kembali itu kan bersifat private. Majelis hakimnya dibicarakan di situ dan hanya mengumumkan saja. Makanya ada satu gerakan yang namanya Gaskan yang akan peduli kepada 7 narapidanya, sehingga akan membuat upaya untuk beraudiensi dengan DPR sehingga memaksa DPR untuk mengeksaminasi ya di bidang hukumnya. Terus selanjutnya di sini manusia memiliki dan mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan. Nah, jadi di sini juga sudah baik ya tatanan kehidupan dan beragama di Indonesia, sehingga banyak sekali dulu di zaman dulu dengan sekarang udah beda. Kita sudah patuh kepada Pancasila, yang mana kita juga mengedepankan Undang-Undang 45 ya, pasal 3 yang mengatakan bahwa negara kita itu negara hukum bukan negara agama. Itu sudah terlihat bahwa lebih maju di situ. Terus manusia merdeka itu berhak untuk mengeluarkan pikiran, mengaspirasi
tujuannya untuk sosial. Jadi hal-hal yang memang terbungkam yang pernah terjadi ketika mau menyampaikan aspirasi di muka umum tentang keadilan yang tidak equal dan lain sebagainya, itu harus dilindungi. Maka kemarin kita menggagas untuk menyampaikan pendapat tersebut, ya kami cukup memberitahukan saja dan tidak perlu izin, karena mengeluarkan pendapat dan pikiran di muka umum itu udah diatur oleh undang-undang, ya kan. Nah terus dari mengutip apa yang kita pahami bersama dalam Revolusi Perancis, adanya kemerdekaan media ya, surat kabar sekarang sudah sangat baik, cuman mungkin bahkan di Indonesia ini kebablasan. Beberapa media besar yang mungkin tarafnya udah nasional bahkan dipakai untuk kepentingan politik ya, itu yang sering kita lihat ya. Terus selanjutnya adanya kemerdekaan warga negara itu untuk berserikat dan berkumpul, makanya makin banyak kemerdekaan dari masyarakat kita untuk membuat suatu lembaga NGO atau non government, karena di situ dipersilakan oleh undang-undang. Tapi ya mungkin dampaknya kembali lagi kesenjangannya, ada lembaga yang besar, ada lembaga yang mungkin pure membangun dari masyarakat, tapi lembaga besar tersebut hanya ekstremisme, keberpihakan kepada pelindung perusahaan. Terus kita udah tahu lah beberapa nama lembaganya. Nah itu pun harus juga secara fundamental lembaga tersebut harus berpihak kepada masyarakat, karena memang organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga termasuk OKP-nya itu memang untuk masyarakat, dari masyarakat, dan untuk kemerdekaan masyarakat. Nah sekarang kan sudah timbang tindih bahwa lembaga-lembaga tersebut berpihak kepada elit politik, partai dan lain sebagainya ya. Jadi adanya kemerdekaan tersebut tentu berdampak kepada masyarakat yang memang mereka berdagang, mereka melaksanakan kerajinan, mereka mungkin berniaga dan lain sebagainya, itu harus menyeluruh gitu kan. Nah selanjutnya warga Indonesia ini diberikan hak hidup dalam mencari nafkah, karena memang negara juga tidak mungkin bisa mengcover hal-hal tersebut, dan semua luang lingkup tersebut secara keseluruhan memang ini berdampak kepada sistem hukum ya. Kemudian dengan adanya revolusi Perancis tersebut terjadi pula perubahan sistem dari banyak negara, dari monarki ke republik. Itu juga sangat signifikan ya, karena kita juga mengaca bukan hanya belajar dari dalam negeri saja, kita harus expand bagaimana ekspansionisme Perancis tersebut akhirnya dapat berhasil ya. Tetapi banyak juga juga mewariskan nilai-nilai dasar sistem di negara kita. Adapun konsep yang dicetus ya kan, kedaulatan rakyat yang sudah kita jalani di kehidupan kita yang berdemokrasi, tentunya banyak melahirkan undang-undang yang memang terus kita dukung untuk undang-undang dan yang memihak kepada masyarakat. Nah untuk itu teman-teman, kita juga di sini harus paham bahwa revolusi hukum itu adalah bagaimana kita merevolusi ya kan. Kita tentunya mesti paham dengan dampak-dampaknya, terus substansinya penegakan hukum ini akan bisa dijalankan oleh negara tidak, tapi kita di sini butuh kebersamaan, di mana kebersamaan tersebut dibutuhkan oleh kita sebagai warga negara untuk mengetahui tentang hukum revolusi, maksudnya seperti apa ya kan, dasar-dasar hukumnya bagaimana. Nah tentunya di sini para akademisi mengupas secara lengkap di ruangan Bang Pak Ketum ini ya kan, agar semua memahami, karena tidak lepas dari kebutuhan tersebut mengikut sertakan seluruh warga negara yang hadir di dalam memberikan suatu pemahaman. Contoh misalkan di sini kita berbicara di Koma, tapi mungkin Bang Gito bisa menyampaikan di kampung halamannya tentang hal tersebut. Nah itu harus dibudayakan untuk terrealisasinya hak-hak dari masyarakat yang memang membutuhkan revolusi tersebut. Karena dengan cara inilah menurut saya keadilan itu akan terwujud
karena banyak juga undang-undang yang diciptakan sebagai pesanan, kata Pak Nawawi tadi, itu kita harus ikut serta. Bahkan saya memohon juga kepada siapapun yang berkepentingan yang memang bisa memberikan ruang kepada seorang advokat untuk ikut serta, karena advokat ini adalah profesi yang mulai dari dasar, dari awal terjadinya suatu proses ketidakadilan hingga dia masuk ke dalam kuasa tersebut, hingga dia mengikuti dari mulai baik pidana maupun perdata, dari mulai dari kepolisian, dari kejaksaan sampai pengadilan dan sampai inkrah. Tentu buku-buku di advokat itu secara menyeluruh sudah banyak menangani beberapa kasus. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya juga banyak orang yang terlibat, media, aktivis, sehingga revolusi hukum itu terus terbarukan dan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Bang Erdilo. Alhamdulillah, narasi yang cukup gamblang. Kalau kata orang Jawa, cetol nono, jelas, gamblang gitu ya, dan menyala. Dan ini ada beberapa yang turun. Sekarang saya minta Bu Neti untuk memberikan tambahan dan pengalaman terkait hukum, sehingga tema ini menjadi cetusan ide dari Pak Ketum, Pak Yadiman, revolusi hukum NKRI. Silakan Bu Neti. Bu Neti. Oke. Mungkin yang terpental bisa naik lagi di multi. Silakan. Teman-teman semuanya. Kondisi cuaca di Depok saat ini hujan. Mudah-mudahan tempat lain menjadi hujan rahmat. Dan ada tambahan barangkali Pak Yadiman sebagai ketua. Kalau memang sambil menunggu teman-teman yang lain naik, itu mungkin sedikit saya ingin menambahkan, khususnya sebuah pertanyaan ke pembicara kita Pak Nawawi dan juga Bang Erdilo sebagai praktisi hukum. Sejauh mana melihat komitmen pemerintahan kita saat ini yang dipegang oleh Pak Prabowo ketika ada sebuah lembaga dunia memberikan gelar dua orang nih sekaligus memberikan gelar sebagai peringkat kedua terkorup, yang satu lagi memberikan gelar sebagai tokoh 100 tokoh di dunia yang diperhitungkan intelektualitasnya. Yang satu Pak Jokowi, yang satu Pak Anies Baswedan. Melihat seperti ini, yang satu disoroti dunia tentang terkorup, ya, di dalam disanjung-sanjung oleh bangsanya, oleh pengikutnya. Yang satu lagi sempat dibully oleh internal negaranya, tapi ternyata di luar negeri menjadi sebuah penghormatan. Bagaimana nih Pak Nawawi melihatnya? Keseriusan sejauh mana sih pemerintah Prabowo untuk menegakkan supremasi hukum? Ya, berbeda dengan politik, ya. Artinya kalau kita berbicara hukum ansih, maka kita akan berbicara bukti, ya kan? Setiap orang yang menuduh ya, orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk kejahatan dalam hal ini korupsi misalnya, maka orang yang menuduh itu diwajibkan oleh hukum untuk membuktikan. Nah, asas ini tidak berlaku hanya untuk di Indonesia. Negara-negara Eropa kontinental termasuk Prancis, Belanda, negara-negara Eropa Barat itu menganut asas ini. Artinya orang yang menuduh itu harus membuktikan. Nah, itu kalau hukum ansih. Sekarang yang jadi masalah di Indonesia ini, antara hukum dan politik itu bercampur baur. Kadang-kadang hukum dijadikan politik, politik dijadikan hukum dikendarai oleh politik, ya kan? Hukum diciptakan oleh politik, kata mereka.
Nah, jadi antara hukum dengan politik Indonesia itu bukan menjadi cabang ilmu yang artinya berbatas. Semakin tipis batasnya dan semakin besar disalahgunakannya, begitu ya. Nah, oleh karena itu, tuduhan seperti itu, kalau orang yang masih mempertahankan harga diri, ya, seperti SBY pernah dituduh, kemudian oleh waktu itu ya, SBY menunjuk pengacara untuk tuntut balik. Nah, itu artinya harga diri tidak bisa dipermainkan seperti itu. Nah, sekarang berbeda. Pak Jokowi dia hanya, kalau gestur yang saya baca begitu ya, dia tidak terlalu tidak terlalu 100% gitu ya. Dia ingin menuntut balik atau apa gitu ya, silakan aja kalau memang ada, ya buktikan saja kan. Sekarang kan banyak framing, banyak itu, banyak ini ya, gitu, biasa lah gitu kan. Ya buktikan aja kalau ini. Nah, jadi berbeda dengan sikap seorang SBY. Kalau saya melihat gitu ya, seorang presiden itu harusnya ya, dengan rakyatnya itu dikenang gitu ya, dikenang kebaikannya dan dikenang kesuciannya. Kalau dituduh kotor seperti itu, termasuk dunia luar menuduh, saya pikir presiden yang baru itu harus menjadi penengah. Katakanlah misalnya Prabowo tidak semata-mata misalnya langsung melawan, langsung menghajar, mencari tahu, tidak seperti itu. Siapa tahu mereka memiliki data dan fakta, memiliki dokumen dan berkas-berkas yang memang artinya berisi nilai-nilai pembuktian. Nah, itu harus dipersiapkan bila perlu dijembatani oleh pemerintahan yang baru. Manakala nanti bisa dibuktikan siapa orangnya, siapa saja, termasuk wakil presiden, anak presiden, cucu presiden, adik kakak presiden, harus berhadapan dengan proses hukum. Jadi kita bukan menuduh ya, kalau memang terbukti. Yang kedua, orang yang sudah ditugasi oleh pemerintah untuk memberantas korupsi yaitu KPK, apalagi KPK dengan ketua baru dan komitmen baru yang berintegritas lebih dari rata-rata, seharusnya jemput bola. Jangan ikut diam saja atau menunggu apa kata Jokowi. Jangan. Ini urusan negara dan bangsa gitu ya. Urusan harga diri rakyat Indonesia. Masa presiden kita dituduh jual dua gitu kan? Dari mana? Kalau ngarang-ngarang untuk balik, untuk dibubarkan, untuk di lembaga internasional, di apa yang ada yang seperti itu. Pidana internasional untuk balik ambil dan laporkan gitu supaya mencerat mereka kalau memang mereka ngarang-ngarang. Tapi saya menuduh mantan kepala negara kita seperti ini gitu. Jadi harus ada ketegasan Pak Prabowo, juga jangan diam saja, perintahkan orang-orang dia untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Di dalam negeri juga pasti lah ya, banyak sekali bukti-bukti yang disimpan orang yang notabene adalah bagian daripada kejahatan keluarga Jokowi, seperti misalnya Blok Medan. Kan banyak orang yang sakit hati benar gitu ya. Blok Medan sudah diucapkan di pengadilan, tapi kok belum ada yang mencari tahu atau memproses lebih lanjut. Belum lagi misalnya anaknya punya saham besar, uang banyak, ya umur masih segitu gitu ya. Nah, maka di dalam unsur itu dikatakan illicit entertainment itu ya harus diberlakukan. Wajib ditanya dong, misalnya dari mana sih sumber kekayaannya sebanyak ini gitu kan. Kalau misalnya jual pisang, kalau jual yang seperti itu apa bisa ratusan miliar misalnya martabak misalnya, apa bisa sebesar itu menghasilkan misalnya. Itu kan artinya tanda tanya yang jangan itu tolong dimiliki. Nah, jangan artinya pemerintahan yang lalu itu meninggalkan banyak sekali tanda tanya, tanda seru, tanda macam-macam.
Ya kan orang berhitung berapa orang kali bagi sama dengan apa gitu kan. Jadi jangan begitu. Harusnya presiden kita itu tidurlah gitu kan kalau sudah bertugas dengan baik misalnya. Tidur saja. Jangan pula misalnya seperti masih mau bercokol cawe-cawe sini. Dukung ini. Tidak, kita sebenarnya rakyat Indonesia tidak suka seperti itu. Yang sudah menjadi Indonesia sudah tidur aja kan ya. Karena masih banyak orang lebih baik begitu ya. Jangan misalnya membangunkan hal yang mau tidur. Saya kira gitu Pak. Baik, waktu kita sampai jam berapa Pak Ketum? 21.45 biasanya sampai jam 22 ya. Bu Bang Erdilo, mohon maaf, kita kasih kesempatan Bu Neti dulu. Bu Neti. Baik, silakan. Bu Neti. Bu Neti ada pengalaman Kayaknya dia parkun, Bang. di Indonesia terkait apa tuh? Oh, parkir. Udah mau close apa ya? Udah lama ada aja saya lagi jualan nggak bisa sekarang. Kira masih lama waktunya. Oke. Baik. Bang Erdilo, silakan Bang. Ya, baik. Pertanyaannya menggelitik dan bagus. Sehingga saya juga sebetulnya kan pimpinan non-government organization. Jadi ya, bergerak di bidang hukum. Tentunya menurut perspektif Pak Jokowi, tanggapan tersebut menyoroti pentingnya pembuktian atas klaim yang dilayangkan kan. Maka tertimpa tuduhan berat. Ini sebetulnya udah tuduhan berat ini Bang. Tuduhan berat kepada mantan Presiden Republik Indonesia ya kan, dan kita lihat di media Pak Jokowi pun menyerukan agar tuduhan tersebut dibuktikan secara fakta hukum. Apakah tuduhan itu murni fakta atau sekedar muatan politis? Nah, ini kan yang berbicara lembaga NGO di luar negeri ya. Menurut dia orang bisa memakai kendaraan apapun gitu kan. Nah, jadi di situ beliau menyampaikan banyak fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti itu juga beliau sampaikan ya. Jadi menyerahkan penilaian tersebut kepada publik. Nah, justru ini menurut saya hal yang tidak perlu dia ngomong seperti itu. Dia justru harus kejar itu informasi. Apabila perlu mungkin saya juga sebagai salah satu penegak hukum, saya ingin bertanya dan bersurat kan gitu. Kepada siapa bersurat? Ya kepada OCC RV tersebut ya kan, karena mereka menilai ya kan bahwa yang kita tahu OCCRP ini adalah suatu organisasi investasi global yang berfokus pada laporan kejahatan terorganisir dan korupsi. Jadi penilaian mereka didasarkan pada data jurnalistik Bang, jurnalis ya kan, terus nilai pinjaman uang ke negara, terus jaringan global mereka udah cukup bagus sebetulnya. Jadi finalis tahun ini mencakup berbagai pimpinan dunia ya. Jadi Pak Jokowi itu diantara pimpinan dunia yang lain, bersanding dengan beberapa tokoh kontroversi ya kan, yaitu kalau nggak salah Presiden William Ruto ya, Kenya. Jadi presiden tersebut ya kan, kita tahu pemenangnya Bashar al-Assad kan dari Suriah, di mana dia negara yang sedang berkonflik itu kan, terus dinobatkan sekarang menjadi tokoh tahun ini versi OCC RV itu pemerintah yang otoriter, korupsi. Jadi yang disoroti ini bukan hanya korupsi biasa saja Bang, jadi otoriterisme yang terbuat yang dibuat oleh salah satu pimpinan negara sehingga dia bisa melakukan abuse of power. Ya mungkin saya juga agak penasaran, mungkin kan sah-sah saja kalau lembaga saya bersurat itu kan untuk meminta pembanding gitu kan, mungkin mereka punya dasar-dasarnya. Toh apabila saya mendapatkan dasar-dasarnya kan saya juga punya hak. Jadi nih Bang, antara hubungan hak dan hukum itu kan antara rule of law dengan HAM. Jadi untuk terjadinya pelindungan HAM tersebut yang baik dibutuhkan rule of law, karena rule of law itu memiliki prinsip-prinsip mirip dengan perlindungan HAM Bang.
dan tegaknya rule of law akan berdampak positif pada pelaksanaan HAM. Yang dibahas di sini kan tentang hak asasi manusia. Saya pun sebagai warga negara melihat Presiden Republik Indonesia dikategorikan versi tersebut ya, di dalam rejim diktator yang jadi sorotan gitu kan. Ya itu jujur kami kecewa sebetulnya ya kan. Bahkan orang yang kita kenal Pak Jokowi itu diktatornya di mana gitu kan, terus apa sih gitu kan. Terus kritik juga buat Pak Jokowi ya kan, dalam nominasi ini berfokus pada dugaan lemahnya penanganan korupsi di Indonesia Bang. Jadi mungkin apakah beliau lemah dalam penanganan korupsi sehingga timbul apakah ini ada konspirasi, dugaan konspirasi dan lain sebagainya selama kepemimpinan beliau. Jadi kebijakan strategis dan kontroversi dianggap kurang transparan. Jadi muncullah anggapan bahwa pemerintah cenderung melindungi oligarki. Nah itu juga harus dikritisi ya kan. Nah terus sekarang kan suara publik ingin melawan korupsi, ingin melawan hal tersebut, sementara digaungkan di organisasi NGO tersebut bahwa Pak Jokowi adalah pimpinan negara yang mungkin levelnya di atas yang melakukan korupsi. Jadi kasus seperti ini ya kan, banyak tekanan dari masyarakat terhadap pemimpin Bang yang dianggap gagal. Jadi lebih dari sekian ribu triliun meminjam uang, kan itu juga dikritisi. Ini presiden paling banyak Bang meminjam uang. Nah, akhirnya OCCRP itu untuk menominasikan Presiden Prabowo Subianto yang mencerminkan kefrustasian masyarakat terhadap korupsi dan ketidakadilan ekonomi. Nah kita pun kan banyak Bang, Pak Jokowi tadi saya ke flashback ke belakang. Jokowi itu memberikan tanggapan ya kan dan lain sebagainya, itu sebetulnya nggak cukup dengan tanggapan saja. Dan betul saya sepakat bahwa Pak Prabowo Subianto termasuk para penegak hukum juga non government lembaga swadaya yang bergerak. Cilin dong. Nah jadi hal ini tentunya akan sedikit membuat frustasi rakyat Indonesia, kok bisa. Nah ini saya yakin ini tuduhan yang bukan rendah Bang, bukan yang perlu diabaikan, karena berita ini disampaikan ke seluruh dunia. Ini harus menepis. Bahkan mungkin yang perlu dilakukan oleh tim hukum Pak Jokowi untuk melakukan suatu upaya gugatan ke Mahkamah Internasional dengan ada tuduhan ini, karena memang ini berani sekali. Nah dan kalau saya pribadi, saya sebagai penegak hukum, ketika memang kita memiliki suatu dua alat bukti yang memang Pak Jokowi melakukan itu, saya siap kok mewakili masyarakat banyak dalam gugatan class action ataupun citizen suit ya, yang mewakili orang banyak untuk melakukan gugatan pidana maupun perdata kepada Pak Jokowi, yang dimana beliau sekarang sudah menjadi rakyat Indonesia, yang memang pasal tersebut kan barang siapa ya kan, kepada setiap warga negara Republik. Pak Jokowi itu sekarang secara absolut ketetapan dia setelah 2 periode menjadi seorang presiden, dia sudah tidak bukan presiden lagi. Jadi dia hanya masyarakat biasa yang siapapun mungkin boleh, ketika orang tersebut merugikan dan 2 alat bukti yang cukup, sah-sah saja. Sekarang kan masih berlanjut tuh. Kebetulan saya juga tim kuasa hukumnya bersama Bang Egy Sujana yang kemarin datang ke Bareskrim untuk melanjutkan perkara KTP palsu lah, ini palsu segala macam. Nah kalau memang ditambahkan dengan ini, itu wajar. Karena apa? Ini kan yang dilakukan sesuai dengan di pasal 49 Bang, di pasal 450 tersebut, bahwa seorang yang pejabat itu tidak bisa dipidanakan. Tapi di pasal 49-nya, ketika seseorang tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar perbuatan melawan hukum dan patut diduga kuat bahwa itu adalah sebagai pelaku kejahatan, ya harusnya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Tidak bisa seperti itu, karena memang menjadi presiden itu disumpah. Menjadi presiden itu mulia, menjadi presiden adalah pilihan rakyat, tetapi jangan korbankan rakyat, jangan mewariskan suatu kemelut yang sekarang tidak berakhir-akhirnya. Rakyat Indonesia itu selama kepemimpinan beliau di 5 tahun terakhir itu, pasca COVID-19 itu sulit ekonominya Bang. Terima kasih Bang. Ya, makasih Bang Erwil. Memang kalau kita coba sedikit flashback, mungkin organisasi NGO internasional ini melihatnya setiap ada gugatan-gugatan yang berkaitan ke Jokowi, baik saat dia masih menjabat
terlebih saat ini dia sudah tidak menjabat, Pak Jokowi cenderung untuk diam, dan tidak melakukan perlawanan, termasuk tuduhan-tuduhan ketika dia ijazah palsu, tuduhan dia anak PKI dan sebagainya gitu loh. Jadi sehingga organisasi ini melihat, ayo lempar bola panas dulu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi apapun ceritanya, ini bisa menjadi sebuah itibar dan pelajaran baik buat pemerintahan Pak Prabowo. Kalau memang ini kira-kira ada masukan seperti ini, ya segera lakukan, entah itu pembelaan atau penyelidikan lebih lanjut gitu. Baik, sekarang gimana Pak Ketum? Waktu mau diperpanjang karena kita tadi mulai kurang lebih jam 9 gitu ya. Ya cukup. Ada yang bertuan dok. Malam Ada yang bertuan. Prof. Nawawi, Bang ARD, untuk rekan semuanya. Baik, selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak Ketum? Mohon maaf, gantian dulu dengan Pak Yadiman selaku Ketum NCI. Gimana Pak Ketum? Itu Ada yang yang mau belum disampaikan? yang baru itu tolong